Kemudian selanjutnya, doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur. Termasuk mimpi buruk, atau gelisah, nggak bisa tidur malam, ya. Sering menghayal sesuatu, menghayal pertengkaran, menghayal hal-hal yang menakutkan. Sering mendengar suara, sebenarnya suara itu biasa saja, dianggap kayak suara yang bermasalah buat dia, gitu kan. Maka ini doanya, agar semua was-was itu hilang. Karena teman-teman, kita kapan tidur nyenyak? Kalau jiwa kita tenang, gitu kan. Coba kalau kita lagi tidur, kemudian tiba-tiba ditelepon orang tua kita sakit misalnya, masuk rumah sakit, atau kita dapat berita ada kebakaran, atau terdengar suara mungkin ya, ambulan atau apa saja, ini akan membuat kita terganggu. Terganggu ini sudah cukup membuat kita tidak bisa tidur. Jadi sebenarnya orang tidur itu pada saat dia lagi sangat nyaman, gitu. Nah kalau kita tidak bisa merasa kenyamanan, berarti dia ada sesuatu penyebabnya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, tenang. Memang Allah suruh kita gitu. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai penenang buat kalian. Jadi kita memang tenang semestinya kalau tidur. Berarti kalau ada yang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, tidur adalah menenteramkan hati, terbawa pikiran macam-macam, was-was syaitan, enggak ada yang lain. Ingat teman-teman, kita biar sedang tidak menghadapi masalah, syaitan suka menumpuk-numpukkan permasalahan. Kapan antum bangun tidur tiba-tiba sudah kepikiran ini, kepikiran itu, jadi beban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena enggak perlu antum panik. Kita bangun telat pun mau pergi kerja, apa gunanya kita panik? Sudah telat. Dalam Islam sih pada masalah solusi, tenang saja. Syaitan coba nih, kalau teman-teman lagi duduk atau lagi hadapi sebuah masalah, akan menumpukkan segala macam bisikan was-was yang membuat memang sengaja supaya kita makin sumpek, makin sedih dan segala macam. Itu tidak memberikan jalan keluar. Nah di antara doa yang dianjurkan sekali, baca ini, karena tidak akan datang kegundahan, kegelisahan kecuali karena kemaksiatan, dan kalau terbuka maksiat, terbuka pintu syaitan. Ya. Jadi kalau antum buat maksiat seperti ibarat rumah antum, antum buka semua jendela dan pintunya, maka semua serangga segala macam bisa masuk ke dalam situ. Itu maksiat namanya. Tapi kapan antum dalam keadaan ketaatan kepada Allah SWT, syaitan tidak akan bisa untuk mengganggu, gitu. Makanya doa ini akan mengajarkan kita itu supaya kita mohon maaf kalau Allah murka sama kita, berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang masuk di saat kita lagi maksiat tadi. Ingat teman-teman, maksiat itu selalu diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Gak ada pintunya untuk itu. Selalu kalau mau tentram, mau bahagia, urusannya dimudahkan, selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT saja. Dan Allah selalu mengawasi kita. Pengawasannya luar biasa. Kita baca dulu doanya, baru kita coba kuatkan lagi dengan beberapa contoh. Doa yang diajarkan ada footnote nomor 141 dulu. Diriwayatkan Abu Dawud jilid 4 halaman 12 dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 171. Baginda Nabi SAW membaca atau memerintahkan membaca pada saat kaget malam hari dan takut atau gelisah nggak bisa tidur. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Ini potongan pertama doa. Nanti kita kalau mau hafal per potongan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini potongan yang kedua. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya. Jadi dari potongan ini kita bisa paham ternyata yang membuat kita gelisah apa? Dosa. Ya, kalau kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat pelanggaran, tentu pemilik langit dan bumi ini marah. Teman-teman kapan dimarahin oleh atasannya di kantor? Kalau buat salah. Masa kalau orang tidak buat salah dimarahin kan tidak mungkin. Berarti ada sesuatu, makanya kita berlindung, meminta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemarahan dan siksanya. Potongan kedua, juga dari kejahatan hamba-hambanya dan dari bisikan syaitan serta dari hadirnya mereka kepadaku. Jadi setelah kita mohon agar Allah maafkan kita, supaya pintu-pintu jendela terbuka, tertutup semua, baru kemudian kita minta perlindungan dari syaitan. Artinya sudah terlanjur masuk dalam kehidupanku, musnahkan mereka ya Allah. Kan tadi kita sudah terlanjur buat maksiat, terbuka tuh semua pintu jendela, masukkan syaitan-syaitannya.
mengganggu dalam jiwa kita, dalam hati, bergejolak di benak ini itu, dibesar-besarin masalah. Ya. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, seperti pintu-pintu jalan ditutup sekarang. Nah yang tidak terlanjur masuk syaitan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mereka. Allah binasakan semua. Itu makna doa ini. Ya. Coba kita rincikan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya, aku tidak bisa ucapkan semua ya Allah, tapi aku merangkumkan dalam sebuah kalimat. Aku berlindung kepadamu dengan semua kalimat yang telah engkau jadikan kesempurnaan untuk aku ucapkan, agar apa yang kita minta, kemarahan dan siksaanmu. Maksudnya selamat, aku selamat dari kemarahan dan siksaan. Jadi kalau ada kalimat yang harus aku ucapkan tapi aku nggak paham, sehingga itu bisa meredam murkamu ya Allah, anggap aku sudah mengucapkannya. Makanya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah semuanya yang bisa meredam murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apa itu. Misal kita kerja di kantor, mungkin ada kalimat, ada satu pengakuan, ikrar kepada atasan kita yang membuat dia rendah. Ada sebagian orang hanya mengatakan, maafin saya janji tidak akan ulangi. Mungkin ada orang tidak, mungkin berhari-hari dia harus ucapin apa. Mungkin ada orang harus menulis surat permohonan. Mungkin. Kita tidak pernah tahu apa yang membuat Tuhan kita ridho setelah buat maksiat. Maka Allah ajarkan kita sebagai pencipta ini, ucapin ini. A'udzu bikalimat, kalimat jamak daripada kalimat. Ya, kalau kalimat satu kalimat saja, tapi kalimat semua kalimat-kalimat. Ya. Allah, a'udzu bikalimatillah at-tammah, yang sempurna. Kalau ada pun potongannya aku belum hafal, semuanya anggap sempurna ya Allah. Jangan sampai aku harus ucapin doa misalnya 3 potong, aku cuma hafal 2, satunya belum. Gitu. Maka anggap ya Allah, aku dengan kalimat ini aku sempurnakan semua itu sehingga membuat aku selamat dari kemurkaan. Ini pentingnya. Makanya salah satu doa yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW pada saat sujud, dan ini sudah kita pelajari di doa sholat kemarin. Ya. A'udzu biridhaka min sakhtik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini di antara doa yang ditekankan Nabi SAW dibaca pada saat sujud. Jadi 3 potong doa itu ya. Kita minta ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Gitu kan. Dan aku minta dengan keridhoanmu agar aku selamat dari siksamu. Dan aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sampai mau menerima pujian tersebut. Kemudian wa syarri ibadihi, dan semua kejahatan hamba-hamba, apapun sifatnya, apakah itu manusia, hewan kah, jin kah, yang kira-kira karena kelalaian dan dosaku ini bisa membuat mereka menguasaiku. Aku berlindung kepadamu dari mereka. Wa min hamazati syayatin. Hamazat jamak daripada hamazah ya. Ini adalah gangguan atau bisikan-bisikan ya, yang akhirnya membesar-besarkan masalah. Pokoknya kapan teman-teman lagi hadapi masalah, terus kita duduk merenung sendiri, berkecamuk segala macam hal di benak kita, syaitan itu. Memang dia membuat kita panik, kita bingung. Bahkan dalam keadaan panik itu, dia gunakan kesempatan justru untuk mencelakakan kita. Bunuh saja, jalan pintas apa gitu ya. Sebab dia inginnya itu. Maka kapan teman-teman duduk, ya, kemudian terasa terganggu dengan pikiran dan di benak kita ada macam-macam. Walaupun kita sedang hadapi masalah besar, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Bisa baca doa ini. Kemudian syaitan jamak daripada syaitan, berarti semua jenis syaitan, ya. Perempuannya, laki-lakinya, anak-anaknya, orang tuanya, pokoknya semua syaitan, tidak terkecuali. Wa ayyahdurun, dan jangan sampai mereka hadir kepadaku. Sampai dimaksud hadir sini makhluk-makhluk Allah yang jahat tadi, dari hewan, dari manusia, dan juga dari para syaitan. Jadi ya Allah, dosakulah yang telah membuat mereka bisa menguasaiku. Maka aku memohon ampun, jangan sampai engkau menghukumku karena dosa-dosaku ini. Setelah itu selamatkan aku dari semua makhlukmu yang buruk ini ya. Itu maknanya. Dan ini sangat baik ya, kalau seseorang itu, teman-teman sekalian, merasa dirinya selalu berhubungan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala.